Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo anak-anak semua, semoga di pagi hari ini kita semua masih dilimpahkan nikmat kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Agar kita semua bisa bersama-sama mengikuti kegiatan belajar daring dengan hati yang gembira. Video kali ini akan membahas materi mengenai negasi, konjungsi, disjungsi, dan implikasi. Sebelum ke materi, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe. Selamat belajar! Nah, perhatikan kalimat berikut ini. Kita sering melihat ada beberapa kalimat yang perlu disusun menjadi satu yang lebih panjang. Misalnya kalimat berikut ini. 100 adalah bilangan genap, dan 99 adalah bilangan ganjil. Nah, dari kalimat tersebut merupakan gabungan dari dua buah kalimat. Yang pertama, 100 adalah bilangan genap, dan kalimat yang kedua, 99 adalah bilangan ganjil. Yang mana kedua kalimat tersebut dihubungkan dengan kata penghubung yaitu dan. Dalam logika dikenal 4 buah penghubung. Apa saja kalimat penghubung tersebut? Mari kita pahami pada pembelajaran kali ini. Negasi. Negasi atau ingkaran ialah suatu pernyataan yang bernilai benar atau B jika pernyataan semula bernilai salah, dan sebaliknya. Apabila sebuah kalimat pernyataan bernilai benar, maka setelah dinegasikan, kalimat itu akan bernilai salah. Sebaliknya, apabila sebuah kalimat pernyataan bernilai salah, maka setelah dinegasikan, kalimat tersebut akan bernilai benar. Diibaratkan di sini ada sebuah pernyataan yang bernilai benar. Kita simbolkan dengan B. Kemudian ada pernyataan bernilai salah. Kita simbolkan dengan S. Lalu, kita negasikan. Jika pernyataan bernilai benar, kita negasikan, maka pernyataan tersebut akan menjadi salah. Kemudian, jika pernyataan salah, kita negasikan, maka akan menjadi pernyataan benar. Contohnya sebagai berikut. Di sini kita memiliki pernyataan yang bernilai benar, yaitu ikan hanya bisa hidup di air. Lalu kita negasikan menjadi ikan bisa hidup di darat. Contoh lainnya, pernyataan benarnya monyet pandai memanjat pohon. Kemudian kita negasikan menjadi monyet pandai menanam pohon. Konjungsi. Konjungsi ialah kata hubung yang dihubungkan dengan kata dan, dengan simbol V terbalik atau seperti yang bisa kalian lihat di layar. Sehingga semua pernyataan majemuk yang dibentuk oleh kata penghubung dan, itu bisa juga disebut dengan konjungsi. Contohnya sebagai berikut. Kita memiliki pernyataan P, yaitu tahun 2004 adalah tahun kabisat. Kemudian pernyataan Q, bulan Februari di tahun 2020 memiliki 29 hari. Nah, sebelum kita konjungsi, kita coba untuk negasikan terlebih dahulu kedua kalimat ini. Maka, untuk kalimat atau pernyataan P, jika dinegasikan menjadi negasi P. Negasi P ialah tahun 2004 bukan tahun kabisat. Begitu pula dengan pernyataan Q, jika dinegasikan menjadi negasi Q, yaitu bulan Februari di tahun 2020 memiliki 28 hari. Nah, dari keempat pernyataan ini, maka dapat disusun kalimat konjungsinya sebagai berikut. Yang pertama,
Tahun 2020 adalah tahun kabisat dan memiliki 29 hari di bulan Februari. Jika diperhatikan, kalimat ini terdiri dari dua pernyataan yang terpisah sebelumnya, yaitu pernyataan P dan pernyataan Q, di mana tahun 2020 adalah tahun kabisat merupakan pernyataan P yang bernilai benar. Kemudian, memiliki 29 hari di bulan Februari adalah pernyataan Q yang bernilai benar. Lalu, dikonjungsikan dengan kata dan, sehingga untuk kalimat yang bernilai benar dihubungkan dengan kalimat yang bernilai benar, maka pernyataan atau kalimat tersebut akan bernilai benar. Lalu kalimat yang kedua, tahun 2020 adalah tahun kabisat dan memiliki 28 hari di bulan Februari. Dari kalimat ini terdiri dari dua kalimat, yaitu dari kalimat ini terdiri dari dua pernyataan, yaitu pernyataan P dan pernyataan negasi Q. Yang mana pernyataan P ialah tahun 2020 adalah tahun kabisat. Dan untuk pernyataan negasi Q, yaitu memiliki 28 hari di bulan Februari. Nah, pernyataan P di sini itu bernilai benar. Sedangkan untuk pernyataan negasi Q bernilai salah. Lalu kita hubungkan dengan kata penghubung dan, sehingga nilai pernyataan benar dihubungkan dengan nilai pernyataan salah akan menjadi pernyataan atau kalimat yang bernilai salah. Kalimat yang selanjutnya ialah tahun 2020 bukan tahun kabisat dan memiliki 29 hari di bulan Februari. Kalimat ini terdiri dari dua pernyataan, yaitu pernyataan negasi P yang bernilai salah dan pernyataan Q yang bernilai benar, dan dihubungkan dengan konjungsi atau kata penghubung dan. Maka, pernyataan yang bernilai salah jika dihubungkan dengan pernyataan yang bernilai benar, hasilnya akan menjadi sebuah pernyataan atau kalimat yang bernilai salah. Kalimat keempat, tahun 2020 bukan tahun kabisat dan memiliki 28 hari di bulan Februari. Kalimat ini terdiri dari dua pernyataan, yaitu pernyataan negasi P dan pernyataan negasi Q, yang dihubungkan dengan konjungsi kata dan. Maka, untuk pernyataan bernilai salah, jika dihubungkan dengan pernyataan yang bernilai salah, pernyataan tersebut akan bernilai salah. Nah, dari deskripsi atau contoh tadi, maka kita akan mendapatkan tabel atau nilai kebenaran konjungsi sebagai berikut. Di mana untuk logika konjungsi, syarat atau kondisi harus sama-sama terpenuhi agar bernilai benar. Jadi, jika kondisi P bernilai benar dan kondisi Q juga bernilai benar, ketika dikonjungsikan, maka pernyataan atau kalimat tersebut akan menjadi benar. Lalu, jika kondisi P bernilai benar dan kondisi Q bernilai salah, ketika dikonjungsikan, maka pernyataan tersebut akan bernilai salah. Kemudian, jika kondisi P bernilai salah dan kondisi Q bernilai benar, lalu dikonjungsikan, maka pernyataan tersebut akan bernilai salah. Dan yang terakhir, jika kondisi P bernilai salah, dihubungkan dengan kondisi Q yang bernilai salah, ketika dikonjungsikan, maka akan bernilai salah. Coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada kondisi P, yaitu kambing berkaki 4, yang mana untuk pernyataan kambing berkaki 4,
itu bernilai benar. Kemudian untuk kondisi ki, kambing memiliki sayap. Untuk pernyataan kondisi ki, di sini bernilai salah. Lalu, tentukanlah kalimat konjungsi dan nilai kebenarannya. Maka di sini P kita konjungsikan dengan ki, hasilnya pernyataan tersebut akan bernilai salah. P konjungsi ki dari kalimat tersebut menjadi kambing berkaki 4 dan memiliki sayap. Maka dapat dipastikan kalimat tersebut bernilai salah. Contoh selanjutnya. Presiden adalah pimpinan tertinggi dan berasal dari rakyat. Kalimat di atas bernilai benar. Apakah alasannya? Jika kita membedah kalimat tersebut, maka dapat diketahui bahwa kalimat tersebut terdiri dari dua pernyataan atau dua kondisi. Yang pertama, untuk kondisi P ialah Presiden adalah pimpinan tertinggi. Untuk kondisi P di sini bernilai benar. Kemudian, kondisi yang kedua atau kondisi Q ialah Presiden berasal dari rakyat. Untuk kondisi Q juga bernilai benar. Dikarenakan kedua pernyataan atau kondisi tersebut bernilai benar, maka dapat dipastikan bahwa kalimat di atas bernilai benar. Disjungsi. Dua buah kalimat deklaratif yang dihubungkan dengan kata hubung atau ditulis atau biasa disimbolkan dengan simbol V disebut juga dengan disjungsi. Nah, kita bisa menggunakan contoh dari contoh konjungsi yang sebelumnya, yaitu ada kondisi atau pernyataan P, tahun 2004 adalah tahun kabisat, dan kondisi Q atau pernyataan Q, yaitu bulan Februari di tahun 2020 memiliki 29 hari. Kemudian, kita negasikan menjadi negasi P, yaitu tahun 2004 bukan tahun kabisat. Dan untuk pernyataan atau kondisi Q, kita negasikan menjadi negasi Q, sehingga menjadi bulan Februari di tahun 2020 memiliki 28 hari. Dari pernyataan tersebut dapat dibentuk kalimat konjungsi sebagai berikut. Yang pertama, tahun 2020 adalah tahun kabisat, atau memiliki 29 hari di bulan Februari. Nah, dari kalimat ini terdiri dari pernyataan P dan pernyataan Q yang didisjungsi atau dihubungkan dengan kata atau. Yang mana untuk pernyataan P bernilai benar dan pernyataan Q bernilai benar. Sehingga pernyataan atau kalimat ini bernilai benar. Kalimat yang kedua ialah tahun 2020 adalah tahun kabisat, atau memiliki 28 hari di bulan Februari. Kalimat kedua ini terdiri dari pernyataan P yang bernilai benar dan pernyataan negasi Q yang bernilai salah. Dan kedua pernyataan ini didisjungsi atau dihubungkan dengan kata atau, sehingga pernyataan yang bernilai benar dan pernyataan yang bernilai salah akan menghasilkan pernyataan yang bernilai benar. Kalimat ketiga, tahun 2020 bukan tahun kabisat, atau memiliki 29 hari di bulan Februari. Kalimat ini terdiri dari pernyataan negasi P yang bernilai salah dan pernyataan Q yang bernilai benar, lalu dihubungkan atau didisjungsi dengan kata atau, yang mana pernyataan salah ketika didisjungsi dengan pernyataan benar akan menghasilkan pernyataan yang bernilai benar. Kalimat keempat,
Tahun 2020 bukan tahun kabisat, atau memiliki 28 hari di bulan Februari. Kalimat ini terdiri dari pernyataan negasi P yang bernilai salah dan pernyataan negasi Q yang bernilai salah didisjungsi dengan kata atau. Sehingga, untuk pernyataan yang bernilai salah didisjungsi dengan pernyataan yang bernilai salah akan menghasilkan pernyataan atau kalimat yang bernilai salah. Nah, dari deskripsi tersebut, dapat kita ketahui tabel kebenaran dari disjungsi ialah sebagai berikut. Di mana, jika salah satu kondisi atau syarat terpenuhi, maka kalimat tersebut atau pernyataan tersebut akan bernilai benar. Sekarang kita lihat di tabel kebenarannya. Jika kondisi P bernilai benar, kemudian didisjungsi dengan kondisi Q yang bernilai benar, maka akan menghasilkan nilai benar. Kemudian, jika kondisi P bernilai benar dan kondisi Q bernilai salah, maka ketika didisjungsi akan bernilai benar. Begitu pula jika kondisi P bernilai salah, kemudian kondisi Q bernilai benar, ketika didisjungsi, maka bernilai benar. Namun, ketika kondisi P bernilai salah dan kondisi Q bernilai salah, didisjungsikan, maka kalimat atau pernyataan tersebut akan bernilai salah. Mari kita lihat contohnya. Kondisi A, 5 dikali 5 sama dengan 25. Pernyataan A di sini bernilai benar. Kondisi B, 25 adalah bilangan ganjil. Pernyataan B di sini bernilai benar. Maka, tentukan nilai disjungsi dan nilai kebenarannya. Kondisi A didisjungsi kondisi B akan menghasilkan nilai kebenaran benar. Dan pernyataan yang didapat ialah 5 kali 5 sama dengan 25, atau 25 adalah bilangan ganjil. Contoh yang kedua. Kondisi A, kucing adalah hewan mamalia. Pernyataan ini bernilai benar. Kondisi B, kucing merupakan hewan karnivora. Pernyataan ini bernilai benar. Maka, kondisi A didisjungsi dengan kondisi B akan bernilai benar. Sehingga pernyataannya menjadi kucing adalah hewan mamalia atau hewan karnivora. Implikasi. Pernyataan majemuk yang dibentuk oleh kata hubung jika maka disebut dengan implikasi yang disimbolkan dengan tanda panah ke kanan. Contohnya di sini untuk kondisi P pernyataannya adalah Isma lulus ujian. Dan kondisi Q pernyataannya Isma memberikan uang kepada adiknya. Lalu kita negasikan untuk kondisi P menjadi negasi P yaitu Ismah tidak lulus ujian. Dan untuk kondisi Q menjadi negasi Q yaitu Ismah tidak memberikan uang kepada adiknya. Nah, dari pernyataan tersebut, maka dapat dibuat hubungan implikasinya sebagai berikut. Yang pertama, jika Ismah lulus ujian, maka ia akan memberikan uang kepada adiknya. Untuk pernyataan P, di sini kita tambahkan kata jika. Dan untuk pernyataan Q, kita tambahkan kata maka. Jadi, untuk kalimat yang pertama ini akan bernilai benar, karena Ismah menepati janjinya. Kalimat yang kedua, jika Ismah lulus ujian, maka ia tidak memberikan uang kepada adiknya. Nah, kalimat kedua ini terdiri dari pernyataan P
dan pernyataan ki. Yang mana untuk pernyataan P ditambahkan dengan kata jika, dan untuk pernyataan ki ditambahkan dengan kata maka. Kalimat ini bernilai salah karena Ismah tidak menepati janjinya. Kalimat yang ketiga, jika Ismah tidak lulus ujian, maka ia memberikan uang kepada adiknya. Kalimat ini terdiri dari pernyataan negasi P dan pernyataan ki. Untuk pernyataan negasi P ditambahkan dengan kata jika, dan untuk pernyataan ki ditambahkan dengan kata maka. Nah, untuk kalimat ini bernilai benar karena meskipun janjinya gugur, tetapi dia tetap memberikan uang kepada adiknya. Kalimat yang terakhir, jika Ismah tidak lulus ujian, maka ia tidak memberikan uang kepada adiknya. Kalimat ini terdiri dari pernyataan negasi P dan negasi ki. Yang mana untuk pernyataan negasi P ditambahkan kata jika, dan untuk pernyataan negasi ki ditambahkan kata maka. Kalimat ini bernilai benar karena Ismah bebas dari janjinya. Dari contoh tersebut, maka kita dapat menyusun nilai kebenaran implikasinya sebagai berikut. Jika kondisi P bernilai benar dan kondisi Q bernilai benar, lalu diimplikasi, maka pernyataannya akan bernilai benar. Kedua, jika kondisi P bernilai benar dan kondisi Q bernilai salah, diimplikasikan, maka pernyataan tersebut akan bernilai salah. Lalu, jika kondisi P bernilai salah dan kondisi Q bernilai benar, kemudian diimplikasikan, maka pernyataan tersebut akan bernilai benar. Kemudian, jika kondisi P bernilai salah dan kondisi Q bernilai salah, lalu diimplikasikan, maka pernyataan tersebut akan bernilai salah. Contoh lainnya adalah sebagai berikut. Tentukanlah nilai kebenaran dari implikasi dua pernyataan berikut ini. Kondisi pertama, semua orang akan mengalami masa tua, yang mana kondisi ini bernilai benar. Untuk kondisi Q, semua orang akan meninggal dunia, bernilai benar. Maka kondisi P diimplikasi ke kondisi Q menjadi jika semua orang mengalami masa tua, maka kelak akan meninggal dunia. Dan didapatkan hasil dari pernyataan tersebut bernilai benar. Nah, itu tadi penjelasan dan juga contoh dari negasi, konjungsi, disjungsi, dan implikasi. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Saksikan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.